Itu jadi kami melakukan benar-benar hebat seperti pernikahan yang saya pikir baik-baik saja. Saya telah melakukan begitu banyak pertumbuhan dan seperti hal-hal yang terjadi dan saya membuat mood untuk bergerak pada Anda dan Anda seperti Anda duduk saya dan dia mengatakan tidak dan saya seperti, oh saya ingin menggunakan benda ini orang bercerai robek. Merobek keluarga mereka terpisah meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya, saya Cas, saya Catherine, kami kembali dari kedalaman. Saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan beracun kami yang kejam, kami adalah pernikahan Moro. Kami pernikahan Maro. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Seks tidak digunakan sebagai senjata. Oke, sekarang saya tahu sebelum semua orang lepas kendali di sini, kita jelas tahu ada kalanya orang bisa menggunakan seks sebagai senjata. Biasanya pria percaya wanita menggunakan seks sebagai senjata sepanjang waktu, dan kita akan membicarakan hal ini hari ini. Saya suka topik ini begitu aneh. Dan juga saya ingin membawa ke dunia fakta bahwa pria menggunakan seks sebagai senjata. Dan saya tahu dari pengalaman pribadi, saya tahu Anda tahu dari pengalaman yang sangat pribadi betapa buruknya kita menggunakannya sebagai senjata dibandingkan dengan apa yang diketahui wanita lakukan dan ini adalah topik yang menurut saya sangat penting karena saya hanya tidak mengerti. Pertama dan terpenting, keyakinan saya adalah ini, jika salah satu dari Anda terangsang, Anda melakukan segalanya dengan benar sepanjang hari, semuanya hebat, semuanya sempurna, dan Anda siap untuk pergi. Salah satu dari Anda berdua, ya, Anda telah mengkonfirmasinya. Saya tidak sabar untuk melihat Anda malam ini, sesuatu bisa ubah pikiran seseorang dan sekarang bisa jadi Anda tahu jika saya berteriak itu bisa jadi jika saya agak kasar kepada anak-anak jika saya adalah perilaku lama saya misalnya jika saya snarky bisa jadi jika Anda lelah Anda menunggu terlalu lama saya menunggu terlalu lama. Untuk bergerak Catherine tidak suka berhubungan seks sebelum tidur dia sudah tertidur tepat ketika Anda biasa melakukan itu dengan saya atau di pagi hari sebelumnya saya bisa membangunkan Anda jam 3 pagi hanya pergi untuk itu adalah tahap yang berbeda. Hidup, benar, dan juga bagi kami, tidak mengatakan apa-apa untuk semua orang, tetapi bagi kami, ada banyak ketakutan karena Anda harus melakukannya atau akan ada masalah jika Anda tidak melakukannya. Oke, hal-hal seperti itu, jadi hal pertama yang ingin saya bahas sekarang. Sebelum kita masuk ke beberapa hal lain, inilah pria, wanita, jangan gunakan seks sebagai senjata secara umum, tentu saja seseorang bisa menggunakan seks sebagai senjata, mereka juga tidak bisa membuat makanan sialanmu berhenti menjadi bayi. Oke, ada hal berbeda yang bisa kita bicarakan di sini, itu. Partisipasi itulah kemitraan, itu semua jenis hal, jadi bahkan sebelum Anda melihat bahwa dengan makanan, dia juga tidak menggunakan itu sebagai senjata, mungkin jika Anda, dia hanya tidak ingin melakukannya lagi, dia tidak menghukum Anda, dia hanya tidak ingin membantu Anda. Untuk membantu Anda, itu benar. Jadi saya pikir sangat penting untuk memahami pertama dan terutama jenis seks apa yang Anda inginkan. Oke, sebagian besar waktu, ketika seorang pria menggunakan kata-kata, dia menggunakan seks sebagai senjata, dia menghukum saya, dia memanipulasi saya. Dia mengendalikan saya dengan seks dia Anda berpikir tentang meniup beban Anda dan itu baik yang membuatnya tidak ingin berhubungan seks dengan Anda. Itu membuatnya tidak terangsang, oke? Pertama dan terpenting. Jadi jika Anda memiliki pola pikir yang melilit itu, Anda menyiapkan diri untuk kegagalan, oke? Nomor 1. Nomor 2, ya, Anda bisa melakukan hal-hal yang benar sepanjang hari, tapi ya, itu berpotensi mendorong seseorang menjauh, bukan? Dan hal ketiga jelas waktu. Pria terakhir yang mengatakan kepada saya bahwa istrinya menggunakan seks sebagai senjata, anak-anaknya semua menggunakan iPad dan dia sangat kesal karena dia tidak ingin berhubungan seks dengan mereka di sore hari ketika dia sedang membersihkan kamar anak itu dan itu adalah pertama kalinya dia harus melakukannya sebentar lagi. Saya seperti berhenti di situ. Jadi pertama kali dia harus membersihkan kamar anak itu sebentar lagi. Anda menghitungnya. Oke, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tambahkan dengan istri yang bekerja dengan Anda tentang penggunaan senjata seks? Apakah wanita memberitahumu? Ya, saya benar-benar, saya berpikir mungkin tidak sebanyak itu. Saya tidak tahu apakah saya pernah mendengar salah satu dari saya secara pribadi, salah satu klien saya mengatakan bahwa mereka menghukum suami mereka dengan itu. Saya mendengar sepanjang waktu, bahwa suami mereka mengharapkannya dan mereka tidak mengerti mengapa suami mereka mengharapkannya ketika mereka hanya memanggil mereka nama atau apapun itu atau mereka tidak memahami fakta bahwa istri kelelahan saya bekerja. Dengan banyak wanita yang memiliki anak kecil, bayi bahkan dan mereka tidak pernah mengatakan saya menahan mereka hanya mengatakan Anda tahu saya tidak memiliki dorongan seks atau suami saya benar-benar telah mematikan saya dan dia berpikir bahwa saya menahan seks tetapi saya tidak. Menahan seks saya hanya secara fisik tidak tubuh saya tidak ada emosi saya tidak ada di sana saya perlu merasakan cinta terlebih dahulu saya tidak berpikir saya pernah mendengar satu orang mengatakan saya tidak berhubungan seks dengannya karena dia tidak pantas mendapatkannya persis seperti persenjataan apapun. Itu adalah kata yang saya rasa belum pernah saya dengar satu orang pun. Satu orang dan Anda tahu apa yang telah saya lihat dengan ribuan pria adalah bahwa ketika mereka mulai mengerti sehingga kita memecah penolakan dengan benar,
saya memiliki penolakan ini dari bahwa kita bekerja dengan cara kita tepat ketika kita memecah penolakan dan mereka melihat hal-hal yang berbeda. Bahwa mereka bisa melakukannya dan kita tidak berasumsi segera, bukan? Tapi ini mungkin tidak terlalu seksual. Itu tidak membuat siapapun terangsang. Jika ada perasaan buruk di dalam, itu tidak membuat Anda bersemangat. Anda sama jika Anda seorang pria yang mendengarkan ini sekarang atau menonton ini sekarang, bukan? Secara harfiah, jika istri Anda hanya berteriak pada Anda, itu tidak seperti Anda seperti, oh manis, jatuhkan celana dalam. Kami tidak melakukan itu. Anda tahu apa yang saya maksud? Sekarang, saya tahu dari pengalaman tangan pertama dan dari bekerja dengan ribuan pria yang menggunakan seks sebagai senjata, pria mari kita bicarakan tentang hal itu. Ada waktu yang benar-benar membiarkan saya mundur jadi oke sehingga Anda tahu kami melakukan banyak pekerjaan dengan pria baik, Catherine mengatakan. Kami bajingan yang baik tapi inilah masalahnya, pria ini yang memberi dan memberi dan memberi dan mencintai dan mencintai dan mencintai dan mencintai dan kemudian dia tidak ingin berhubungan seks dengannya jadi dia kesal benar dan satu masalah yang saya tidak suka tentang ini adalah seorang pria yang disebut diciptakan. Pria baik permisi sindrom pria baik dia menciptakannya dan dia berbicara tentang seorang wanita yang tersedia persetan aku benci dia harus tersedia untukmu aku cukup yakin kamu dulu percaya bahwa meskipun aku melakukan itu masalahnya jadi ada hanya hati-hati di mana kamu berada. Saya cukup yakin Anda dulu percaya itu. Saya melakukan itu masalahnya jadi ada hanya berhati-hati dari mana Anda belajar tetapi dia seharusnya ingin bersama Anda oke Anda harus memiliki pola pikir nomor satu itu tetapi pria ini dia memberi dan dia memberi dan dia memberi dan kemudian dia mungkin tidak menyukainya dengan benar. Klarifikasi bahwa ya ketika Anda mengatakan dia harus ingin bersama Anda apa yang dia maksud adalah Anda ingin dia ingin bersama Anda oh ya tidak dia seharusnya tidak bahwa ini adalah pekerjaannya bukan bahwa Anda berhak oh ya tidak suami saya sangat yakin bahwa Anda ingin. Istri Anda ingin Anda tidak ingin hanya menjaga Anda dari marah atau benar-benar frustrasi ya untuk mengelola emosi Anda ingin istri Anda menginginkan Anda itu tidak berarti bahwa istri Anda akan menginginkan Anda dan ada segala macam hal yang datang ke dalam itu seperti Anda. Dikatakan lelah dan hormon dan kalian bertengkar dan segala macam hal lain tetapi Anda ingin ketika seks memang terjadi, Anda menginginkannya karena ada keinginan di kedua sisi dan tidak. Apa kata yang saya pikirkan? Saya tidak bisa memikirkannya dan juga jika Anda benar-benar masuk ke dalam ini seperti pada akhirnya. Dan juga jika Anda benar-benar masuk ke dalam hal ini seperti pada akhir hari saya memiliki seperti 10 kali dorongan seks yang Anda miliki tetapi pada akhirnya Anda masih ingin terhubung ya Anda masih ingin bersama intimkan. Setiap kali kita berhubungan seks, itu tidak berarti bahwa saya siap untuk pergi. Oh my God, saya siap, tetapi saya masih di saat-saat kita harus berkompromi. Anda tahu, ketika Anda memiliki dorongan seks yang berbeda, Anda berkompromi sehingga dia berkompromi dengan memiliki lebih sedikit dari yang dia inginkan. Ya Tuhan, saya siap. Dan saya berkompromi dengan memiliki lebih dari yang saya inginkan. Tetapi saya juga ingin bersamanya, saya tidak melakukannya karena takut, saya tidak melakukannya karena dia merasa berhak, saya tidak melakukannya karena saya merasa harus melakukannya karena saya benar-benar mencintai suami saya dan bahkan jika saya tidak, saya benci kata horny, saya membencinya, tetapi karena itu adalah kata hari yang telah Anda gunakan, bahkan jika saya tidak merasa terangsang, jika saya tidak merasa seperti saya ingin menjadi intim. Saya masih ingin terhubung. Saya masih ingin berhubungan intim secara fisik dengannya. Hanya saja tidak harus seperti seks bisa terlihat sangat berbeda tergantung pada suasana hati seperti apa Anda berada. Anda berada di dalam dan semua faktor lain yang terjadi dalam hidup, kanan. Maksud saya, ada kalanya Anda seperti, ya ampun, baju itu, sebenarnya baju ini, dia suka baju itu. Kalian beruntung kami bahkan ada di podcast sekarang. Dia seperti, woah, astaga, kamar tidur sekarang. Tapi ngomong-ngomong, jangan pakai baju itu setiap hari 5 hari berturut-turut hanya karena dia bilang dia akan itu tidak akan berhasil dan mereka sudah melakukannya. Saya pikir itu pakaian dalam selama 7 hari. Tapi bagaimanapun, permisi, itu pria baik Anda yang mencari persetujuan, jangan lakukan itu. Sial, tapi bagaimanapun, jadi pria baikmu. Apa yang akan terjadi adalah kamu akan mulai menyabotase jadi dia menolakmu, kamu merasa buruk, jadi jika kamu sudah memikirkan atau mendengar tentang pria yang seperti baik, mengapa repot-repot memulai, mengapa? Apakah kamu berbicara tentang percakapan ketika kamu berbicara tentang seks? Aku tidak peduli apapun di antaranya karena Anda takut ditolak dan Anda tidak mau dan Anda mulai terus mencetak gol negatif dan akhirnya Anda mengatakan dengan baik gilirannya dan saya melakukan itu mengingat Anda setelah gadis-gadis jadi kami melakukan banyak hal. Lebih baik tetapi kemudian kami memiliki beberapa backslides dan ingat Anda akan datang kepada saya dan Anda begitu terangsang Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ini adalah bagaimana saya merusaknya saya benar-benar akan mendorongnya keluar dari saya dan saya akan mengatakan katakan padaku kamu membutuhkan saya. Ya ampun, centang begitu banyak kotak hanya berhubungan seks dengan suami saya ya akhirnya mendapat.
Iya, akhirnya sampai pada titik di mana aku benar-benar akan berteriak, katakan padaku kamu tidak bisa, mengapa kamu tidak bisa mengatakan kata-kata sialan yang kamu butuhkan saat kita masih dan dia seperti aku di sini siap sekarang dan kadang-kadang kita benar-benar akan berada di dalamnya ya dan aku benar-benar akan melakukannya. Secara harfiah mulai berteriak padanya dalam akting karena saya tidak tahu dia tidak cukup memuji saya, mengapa Anda tidak mengatakan saya memiliki cukup besar atau apapun, saya tidak. Tapi itu kembali ke episode terakhir Insecure. Ya, tepatnya. Itu memberi makan Anda, saya tidak cukup baik membutuhkan persetujuan, yang merupakan semua rasa tidak aman yang kita bicarakan di episode terakhir. Dan saya tahu dari sudut pandang faktual sekarang bahwa ini umum terjadi pada hampir setiap orang yang pernah bekerja dengan saya yang tidak harus kaliber yang saya mampu karena kebanyakan orang tidak seburuk saya. Namun, ada beberapa versinya. Dan bisa jadi hanya, saya sedang tidak mood malam ini. Anda tahu, banyak wanita akan mendekati media sosial dan DM saya dan menjadi seperti, bagaimana jika sebaliknya? Suamiku tidak mau tidur denganku, kan? Itu semua barang berjalan sebagian besar dua arah. Hanya saja saya berbicara dengan pria dari sudut pandang saya. Catherine berbicara kepada wanita dari sudut pandangnya, bukan? Tidak harus marah dan marah. Jika Anda hanya menolak pasangan Anda berdasarkan fakta bahwa benar-benar seperti rasa tidak aman benar-benar menghentikannya, Anda tidak membiarkannya bergerak maju dan saya telah melihatnya lebih banyak dengan pria, maka kedengarannya seperti Anda tidak melihat wanita sama sekali melakukannya, tidak, tetapi saya telah mendengar wanita saya berbicara. Tidak, tetapi saya telah mendengar wanita saya berbicara tentang suami mereka yang menolak dan tidak apa-apa untuk bekerja. Anda tahu, selalu baik-baik saja untuk mengatakan tidak. Itu ketika Anda menggunakannya sebagai senjata. Jadi Anda melakukannya di luar hukuman. Benar, orang-orang ini yang pergi dan menonton film porno dan menyenangkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak akan bersama mereka. Istri karena mereka menggunakan seks sebagai senjata, Anda tahu, dan terkadang itu valid. Seperti jika saya memiliki istri yang bertindak benar-benar di luar karakter, Anda tahu, ketika Anda kehilangan stabilitas dan Anda naik kereta gila, tonton episode kami yang lain jika Anda ingin mendengar apa itu. Tetapi jika Anda naik kereta gila dan suami Anda tidak ingin bersama Anda, dia tidak menggunakan seks sebagai senjata. Dia benar-benar hanya berpikir Anda gila. Dia tidak ingin bersamamu saat kamu bertingkah gila. Tapi saya telah mendengar banyak, tidak, saya seharusnya tidak banyak bicara. Saya telah mendengar itu jauh lebih umum bagi istri saya untuk mengatakan kepada saya bahwa Anda tahu suami saya menahan seks dan itu ketika mereka bertindak Anda tahu dengan kekuatan mereka sendiri ketika mereka berdiri dalam kekuatan mereka dan mereka mengendalikan reaksi dan tanggapan mereka. Dan mereka menunjukkan empati dan rasa terima kasih, hanya menjadi wanita yang baik secara keseluruhan, kuat. Ketika Anda menjadi wanita itu dan suami Anda tidak memiliki, seperti masalah medis atau masalah kesehatan mental, dia hanya benar-benar mengatakan tidak, saya tidak melakukannya untuk alasan apapun, dia tidak punya alasan dia menggunakannya sebagai senjata atau Anda tahu dia melakukan apapun yang dia lakukan saat itulah ketika saya berspekulasi bahwa dia bisa menggunakannya sebagai senjata. Tetapi ada juga hal-hal yang datang antara seorang pria dan seorang wanita yang bisa, mungkin dia tidak menggunakannya sebagai senjata. Ini adalah kasus per kasus pasti. Tapi itu adalah sesuatu yang saya lihat di mana sepertinya wanita itu dihukum karena dia tidak ingin dia bisa terhubung. Dia tahu bahwa dia terhubung dengan cara itu. Jadi mereka masuk ke kodependen ini. Saya memiliki klien baru-baru ini yang berada dalam tahap menjilat kodependen ini di mana dia sangat ingin terhubung dengan suaminya. Dan saya harus menggali lebih dalam, mengapa Anda mencoba untuk terhubung dengan suami Anda? Apakah itu karena Anda benar-benar ingin bersamanya atau apakah Anda merasa seperti Anda lebih dekat dengannya dan pada saat-saat itu Anda merasa aman tetapi sebenarnya dia benar-benar tidak layak untuk tubuh Anda? Dia tidak melakukan apapun yang benar-benar Anda harus berbagi tubuh Anda jika dia melecehkan Anda secara emosional, melecehkan Anda secara verbal, melecehkan Anda secara fisik. Saya tidak berpikir bahwa seks adalah hal terbaik karena Anda hanya memasang plester. Dia mungkin bahagia untuk sedikit, dia mungkin memperlakukan Anda untuk sedikit lebih baik untuk sedikit atau mungkin tidak, mungkin Anda selesai berhubungan seks dan dia kembali menjadi orang yang kasar dan kemudian Anda merasa digunakan. Jadi saya bahkan tidak tahu mengapa saya sampai ke garis singgung itu. Ya, aku pikir itu sangat penting untuk dipahami karena kamu melihat pria. Kamu benar-benar berpikir bahwa dia menggunakan sebagai senjata, tetapi dalam kenyataannya dia mungkin tidak menyukaimu lagi. Ingat ketika aku menjadi sangat marah itu begitu kita melakukan benar-benar hebat seperti pernikahan adalah saya pikir itu seperti baik-baik saja saya telah melakukan begitu banyak pertumbuhan dan seperti hal-hal yang terjadi dan saya membuat suasana hati bergerak pada Anda dan Anda seperti Anda duduk saya dan dia berkata tidak dan saya seperti oh saya ingin gunakan hal ini dengan benar dan saya hanya menggoda mencoba mengatur untuk nanti dan suka. Dan saya hamil, ya, anak-anak adalah... Ya, anak-anak adalah gadis-gadis berlarian seperti dan saya ingin menggunakan benda ini dan dia mendudukan saya dengan lembut, dia seperti saya tidak tertarik, saya tidak jatuh cinta dan saya menetap dan saya hanya di sini untuk menghormati komitmen dan sumpah saya di bawah Tuhan dan saya melanjutkan pesta kemarahan 3 hari ini kembali ke yang lama saya tidak akan mengatakan itu buruk tapi pasti menjadi buruk. Pasti menjadi buruk itu benar-benar buruk dan saya telah mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bersama Anda tetapi saya tidak tertarik kepada Anda. Anda adalah salah satu hal yang saya katakan adalah perilaku Anda telah membuat Anda jelek bagi saya dan saya benar-benar mengatakan karena dia menggunakan.
untuk mengatakan kepada saya bahwa Anda tahu beberapa mantannya, dia akan berpikir mereka cantik ketika dia mulai berkencan tetapi kemudian mereka akan berubah menjadi orang jelek ini karena mereka hanya makhluk yang mengerikan dan maksud saya tidak sebagian besar dari mereka mungkin tetapi Anda memiliki beberapa cerita yang cukup doozy dan jadi dia bilang mereka menjadi jelek jadi maksud saya Anda mungkin berpikir bahwa mereka adalah wanita cantik tapi mereka seperti benar-benar kepribadian mereka membuat mereka jelek dan jadi saya dalam keadaan marah saya hari itu dan saya tidak ingin menyalahkannya pada Anda tahu hormon atau apapun kecuali saya lelah. Saya memiliki anak kembar berusia 1 tahun, saya berlari setelah saya hamil, saya muntah, dan sekarang suami saya semakin marah karena ingin menggunakan PP-nya, seperti yang kami sebut, nyata, tetapi dia seperti saya ingin menggunakan benda ini dan dia tidak bertindak dengan tepat, dia tidak bertanya mengapa saya tidak ingin melakukannya, dia tidak membahasnya, seperti bagaimana perasaan saya, dia tidak peduli tentang bagaimana perasaan saya, dia hanya ingin menggunakan benda itu, dan saya ketika saya mendudukannya, saya tidak punya ons empati aku baru saja mengatakan kamu tahu aku mencintaimu dan aku ingin bersamamu tapi aku di ujung taliku kamu telah menjadi kepribadianmu dan cara kamu memperlakukanku telah membuatmu jelek aku tidak lagi tertarik padamu lagi karena cara Anda memperlakukan saya menetap, jadi saya melakukannya, saya ingin bercerai, tidak, tetapi saya benar-benar menetap dan itu adalah hal yang baik saya seorang Kristen karena saya menghormati komitmen saya, jadi itu benar-benar tidak baik cara saya menghadapinya. Dia sangat menarik untuk ini adalah topik yang sama sekali lain ya dan jika saya bisa melakukannya lagi saya pasti ya, dan jika saya bisa melakukannya lagi, saya pasti akan melakukannya secara berbeda. Tetapi ya, itu hanya 3 hari saya kembali ke masa lalu saya, maksud saya tidak seburuk tapi seperti. Tidak seburuk tapi seperti dan itu sebenarnya 3 bulan sebelum kami benar-benar pulih dari itu. Ya, saya pikir mungkin dan seperti itu, inilah mengapa kami sangat tertarik ketika kami memberitahu kalian pelajaran seperti ketika datang ke pertumbuhan, ketika datang ke tempat Anda pikir Anda berada, mengapa kami pikir penting untuk memiliki seseorang yang tahu di mana Anda berada dan menonton roller coaster dengan Anda karena seperti pertumbuhan kami telah semakin terjadi berulang-ulang dan itu seperti saya akan berbicara tentang kami. Pernikahan kami menjadi hebat selama 5 tahun, Catherine akan membicarakannya, menjadi hebat selama 2 tahun, mungkin benar, dan itu perspektif yang benar, alasannya. Sederhana, saya tahu bahwa ada jauh lebih sedikit teriakan dan itu terasa jauh lebih baik, jadi perspektif saya adalah pernikahan itu hebat. Itu sebabnya saya sangat kesal dan saya pikir karpet itu ditarik keluar untuk saya dan dia menahan seks dari saya, bukan? Dan kemudian saya merasa buruk tentang diri saya sendiri. Bagaimana dengan semua pekerjaan yang aku lakukan dan semua omong kosong ini? Jadi Anda harus mulai benar-benar memahami ini adalah sebuah perjalanan. Seperti sekarang kami berdua sangat percaya bahwa kami memiliki pernikahan yang kokoh dan sempurna ini. Kami memiliki yang pernikahan dan kami datang pada 3 tahun ketika kami mengubah sudut itu untuk saya. Saya tahu untuk Anda itu menjadi lebih baik lebih awal seperti yang Anda katakan. Tetapi bagi saya itu akan menjadi Januari ketika saat itulah kami benar-benar membuka lembaran baru dan kami berdua berada di tim yang sama dan itu tidak sempurna tetapi kami dapat bekerja sama melalui hal-hal dan alasannya. Bahwa saya hanya ingin mengatakan ini untuk mengingatkan orang-orang ketika kami berbagi cerita ini beberapa dari Anda melanjutkan seperti Anda sedang mengolok-olok media sosial Anda dan Anda mendengar sesuatu yang kami katakan dan Anda mengatakan bagaimana saya sangat beracun karena saya memungkinkan perilaku beracunnya atau dia sangat beracun dan bagaimana mengapa ada orang yang ingin mengikutinya seperti Anda tidak dapat memimpin siapapun yang Anda katakan benar-benar berarti hal-hal buruk alasan kami berbicara tentang masa lalu kami adalah karena kami berhasil melewatinya dan kami memiliki pernikahan yang luar biasa yang telah kami lalui amin. Doa 5, kami membagikannya karena kami ingin menginspirasi, kami tidak mencoba memberitahu orang-orang untuk tetap berada dalam pernikahan beracun, kami tidak mencoba memberitahu orang-orang untuk tahan dengan pelecehan emosional hanya karena saya mengatakan saya telah melaluinya, itu tidak berarti bahwa saya mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Hal yang saya lakukan, saya hanya mengatakan bagi Anda yang menginginkan harapan dan ada harapan dan Anda sedang dalam perjalanan ini untuk mencoba terhubung kembali dan Anda mencoba untuk menjadi lebih baik, ada harapan dan dengan mendengarkan cerita kami, Anda dapat melihat bukti hidup tepat di depan. Dari matamu bahwa kami berasal dari dia mengatakan kami datang dari kedalaman neraka saya tidak mengatakan itu karena neraka adalah tempat yang cukup buruk tapi kita pasti dekat dengan surga aku cukup yakin dia pikir aku adalah iblis ya dia sangat jahat sangat setan di. Kadang-kadang pasti beberapa peperangan rohani terjadi dan peperangan rohani, ya, itu topik lain, tetapi kami membagikannya karena kami ingin mendorong Anda. Saya tidak mengatakan kepada Anda untuk berdiri menahan pelecehan emosional apapun, pelecehan fisik, pelecehan seksual, kami tidak memaafkan apapun, kami menceritakan apa yang terjadi dengan kami, dan kami memiliki kemitraan yang luar biasa sekarang jika itu tidak berhasil untuk Anda jika Anda tidak mengagumi kemitraan kami dan Anda hanya ingin menghancurkan salah satu dari kami atau kami berdua kemudian pergi ke saluran orang lain atau mungkin Anda hanya perlu mencoba untuk mendapatkan 200.000 pengikut apa yang harus kita lakukan. Mengatakan saya tahu saya. Tahu seseorang punya seseorang membuatnya bersemangat di sini saya tidak tahu komentar apa yang dia lihat pagi ini tapi jadi dengarkan kenyataannya sederhana jika Anda duduk dalam kesakitan Anda tidak. Dia menahan mereka menggunakan seks sebagai senjata ini adalah contoh sempurna dan itu. Salah satu yang saya sukai karena itu yang paling mudah bagi Anda untuk memahami jika Anda menginginkan lebih maka Anda dapat mengikuti orang-orang seperti kami tidak harus menjadi kami tetapi seseorang yang Anda beresonansi dengan yang mengalami yang terburuk dari yang terburuk dan berkembang sekarang jika Anda tidak menginginkan lebih. Keluar dari pernikahanmu dan berhenti trolling jika kamu menyalahkan orang dan kamu adalah orang-orang seperti kami. Lakukan seperti kamu,
Kamu tidak bisa mengatakan aku ingin lebih dan menyalahkan pasanganmu, kamu tidak bisa dan ya pasti tidak bisa menyalahkan kami, itu tidak masuk akal, tapi itulah hal nomor satu. Itu memungkinkan kami untuk memutuskan apakah kami menerima Anda ke dalam program kami daripada pelatih atau terapis yang baik, atau siapapun yang Anda rasa perlu Anda gunakan harus melakukan hal yang sama jika semua yang Anda lakukan adalah menyalahkan pasangan Anda. Seperti contoh termudah ini adalah jalan panjang untuk potong ini di sini ini adalah Anda tahu jika semua yang Anda lakukan adalah menyalahkan pasangan Anda. Contoh termudah dari komentar media sosial yang Anda tahu jadi kami memposting gulungan tentang ini dan seseorang akan seperti sebenarnya kami melakukan rasa tidak hormat 1 hari yang lalu dan wanita-wanita ini semua seperti betapa beracunnya bla 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 bla. Dengarkan Bung, kamu membuat penilaian berdasarkan klip sialan 35 detik dan jika itu yang kamu rasakan, kamu tidak melakukan apa-apa dalam pernikahanmu seperti nol, seperti tidak melakukan apa-apa sehingga kita mungkin telah melalui yang terburuk dan itu mungkin tampak buruk dan itu mungkin tampak mengerikan, tetapi mudah-mudahan bagi Anda yang ingin lebih memahami bahwa ada lebih banyak dan itu lebih dari 35 detik itu banyak pekerjaan dan kepercayaan umum bahwa Anda memiliki alasan mengapa kami menyebut ini pernikahan baru adalah karena kami melanggar keyakinan turun dengan cara kerja di luar sana. Seks tidak digunakan sebagai senjata, ya, bisa jadi tapi berhentilah jika kamu berhenti berasumsi bahwa itu seperti mengasumsikan semua orang curang. Jangan berhenti menonton media sosial, televisi dan mendengarkan teman-temanmu, itu adalah rasa tidak aman mereka, tonton media sosial. Tonton media sosial Anda menonton kami meskipun jangan nyalakan sekarang. Anda mengawasi kami, jangan nyalakan sekarang, pasang WM, baiklah, sampai jumpa lagi di lain waktu.